Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita hari ini. Saya bersyukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan pelihara dalam gereja kita. Mari saat ini saya ajak setiap kita boleh sama-sama menaikkan satu pujian bahwa kita adalah sebagai saudara seiman, mau hidup saling menguatkan, saling menopang. Siapakah gerejanya? Saya, kamu, dan kita semua. Kita bisa menikmati persekutuan yang indah ini.
hanya karena pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini kita akan masuki ibadah perjamuan kudus. Mari kita mau sama-sama satukan hati, kita siapkan hati berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat karya yang ajaib dalam hidup kami. Karya salib yang menyelamatkan setiap kami, yang membuat kami boleh kembali bersekutu dengan Allah yang hidup, dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa kami bersyukur atas rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
besar pengorbananmu dalam hidup kami. Tidak akan pernah kami mampu membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih yang menerima kami, bahkan sebelum kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan, naikkan pujian bagi Allah yang hidup. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur buat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau-Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. Kiara lama Yose, oh koma Kiara Mose. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, yang mau, yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami yang berbuat jahat, yang berdosa kepadamu, yang berbalik dari Engkau Tuhan. Takiara Masre, Takiara Lamase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari naikkan sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang di channel GBI Hosana Jakarta. Saya baru tahu loh, ternyata GBI Hosana itu ada banyak, nggak cuman kita doang gitu ya. Karena itu saya juga mengucapkan buat Bapak Ibu,
saudara yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel kami ini, saya mewakili gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang Pak, Bu, dan salam kenal ya. Haleluya. Dan mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena Engkau masih beri kami kesempatan untuk beribadah bersama meskipun hanya lewat streaming online. Tuhan terima kasih. Buat penyertaan-Mu terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, beri kami telinga seorang murid, pikiran seorang murid, hati seorang murid yang selalu mau dengar, yang selalu mau belajar, dan selalu mau diubahkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin seperti diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Hari ini tanggal 4 Juni waktu saya syuting streaming ini, video ini. Dan hari ini pula saya dengar sebuah kabar yang cukup baik bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, tadi mengumumkan bahwa akan ada kelonggaran bagi rumah ibadah untuk bisa melakukan kegiatan kembali dengan beberapa peraturan yang membatasi lah ya, seperti jarak, kapasitasnya hanya boleh 50% dan banyak hal lain. Ya saya nggak tahu gimana, tapi coba nanti karena baru tadi siang pengumumannya, kita lihat nanti gimana secara resminya rilisnya ya. Tapi ini pasti suatu berita yang gembira karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah kangen kan? Sudah kangen datang ke gereja fellowship bersama, udah lama. Karena kalau hanya online kan nggak bisa face to face ya, tapi online to online. Haleluya. Tapi selama pandemi ini ada banyak hal baru, banyak hal yang luar biasa lewat pandemi ini. Hal baru salah satunya adalah gara-gara pandemi ini Bapak Ibu untuk pertama kalinya melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Iya kan? Betul nggak sih? Ya mungkin dulu ada yang pernah melakukan sakramen perjamuan kudus di rumah karena sedang sakit atau sedang ada sesuatu sehingga Bapak Gunadi dan Ibu Meliana datang ke rumah Bapak Ibu melayani sakramen perjamuan kudus. Tapi kan hari ini serentak semua jemaat di rumah masing-masing melakukan perjamuan kudus seperti yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini minggu pertama di bulan Juni dan seperti biasa kita ada perjamuan kudus. Nah, waktu awal-awal akan diadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, ada beberapa yang nanya saya, "Loh Pak Den, gimana kan kami nggak punya roti tanpa ragi, kami juga nggak punya air anggur kemasan." Nah ini, masih ingat ini Bapak Ibu? Kita udah berapa bulan ya? Ini perjamuan kudus yang ketiga yang di rumah masing-masing, betul ya? Udah lama nggak lihat ini ya. Kangen nggak? Kangen susah bukanya sampai cari tusuk gigi gitu ya? Atau pas dibuka nyiprat ke baju gitu ya? Nah, kembali kayak tadi. Jadi si orangnya nanya, boleh nggak diganti? Kan saya nggak punya. Lalu saya bilang, ya boleh-boleh aja karena roti tanpa ragi dan air anggur ini hanya kontainer. Konten utama dari perjamuan kudus bukanlah soal makan roti tanpa ragi dan atau soal minum air anggur gitu ya. Bukan itu konten utamanya. Karena itu boleh diganti. Nah, gantinya pakai apa? Nah, baru harus jelas itu gantinya pakai apa. Karena meskipun ini hanya kontainer Bapak Ibu ya, meskipun hanya kontainer, tapi jika Bapak Ibu salah memilih pengganti, maka kontainernya bisa merusak konten sesungguhnya dari sakramen perjamuan kudus. Misalkan nih, wah Pak Den, saya nggak punya roti tanpa ragi, saya nggak punya air anggur
dalam kemasan kayak gini, boleh nggak saya ganti pakai bakmi chasiu, pakai suekiao dan pangsit goreng. Terus anggurnya saya ganti pakai cabadak. Bapak Ibu yang nggak tahu, cabadak itu minuman bersoda dari Medan kalau nggak salah ya, dan itu enak banget, apalagi pakai es. Jangan ya, jangan ganti kontainer perjamuan kudusnya, roti dan anggur ini dengan bakmi komplit plus cabadak pakai es. Jangan Bapak Ibu. Karena apa? Karena bisa merusak kontennya. Karena konten perjamuan kudus itu bukan soal mengenyangkan perut kita atau memuaskan dahaga kita. Itulah yang Paulus tegur jemaat-jemaat di Korintus. Karena mereka melupakan konten utama dari sebuah perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 20-22 saya bacakan. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Seringkali orang sama kayak orang Korintus. Mereka melupakan konten utama, makna aslinya dari perjamuan kudus. Kalau sudah tadi baca ayat itu mungkin agak bingung ya. Loh, kok ada makan minumnya? Kok sampai ada yang lapar, ada yang kekenyangan, ada yang mabuk segala. Rupanya di zaman itu, setiap kali mereka ada perjamuan kudus, yang Paulus sebut tadi perjamuan Tuhan, mereka memecah-mecahkan roti gitu ya. Ternyata juga dibarengi ada perjamuan kasih. Nah kalau di Yudas 12 itu jelas dibilangnya Feast of Agape, perjamuan kasih. Dan juga di beberapa bagian lain Alkitab juga ada bahwa selain memecahkan roti, mereka juga makan gitu ya, ada perjamuan kasihnya. Dan rupanya itu modelnya kayak potluck zaman sekarang ya. Kita kalau komsel, kalau holy kan bawa potluck, bawa makanan sendiri. Nah cuman yang Paulus kritik di situ adalah yang kaya makan makanannya sendiri, sehingga yang miskin yang nggak mampu beli apa-apa, dia nggak bisa ikut makan karena sudah dimakan sama yang bawa. Mereka makan bawaannya sendiri, mereka minum anggur yang dia bawa sendiri, sehingga nggak jadi perjamuan kasih, tapi malah jadi perpecahan. Jadi si kaya dan si miskin, yang mampu dan nggak mampu. Jadi melenceng dari konten utama perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu memahami konten dari perjamuan kudus yang kita lakukan sebulan sekali ini. Atau Bapak Ibu hanya memandangnya sebagai kontainer saja. Salah memahami konten bisa repot. Contohnya begini. Saya kemarin beli ini di supermarket. Bapak Ibu tahu ini? Kelihatan nggak ya dari kamera ya? Ini Oreo. Ya, ini bukan endorse, bukan juga promosi. Saya beli Oreo ini harganya 8.000 berapa gitu. 8.000-an lah ya. Ini isinya berapa ya? Entah berapa isinya ya. Ya mungkin 10 biji gitu ya. 10 piece atau 12 piece mungkin. Beratnya 133 gram. Oreo yang diputar, dijilat, dicelupin gitu ya iklannya. Nah, harga 8.000 Bapak Ibu beli Oreo. Biasa ya? Biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu ada Oreo yang harganya itu 550.000? Dulu malah 1 juta harganya. Satu kemasan. Harganya satu kemasan, harganya 550.000. Dan isinya cuma 3 keping. Ini 8.000, isinya banyak. Itu 550.000, harganya isinya cuma 3 keping. Bapak Ibu. Berarti kalau 3 keping 550.000, maka 1 kepingnya itu 180.000. Banyak orang mengira ketika mereka membeli Oreo yang mahal itu, oh mungkin bisa tampilkan gambarnya. Ini gambarnya ini. Oreo yang mahal itu. Oreo Supreme namanya. Kemasannya merah, isinya juga merah.
dan cuma 3 biji isinya. Udah lihat gambarnya kan? Nah, bayangkan orang beli Oreo karena konten rasanya enak, gitu kan? Tapi ketika orang beli Oreo yang 550.000, orang juga biasanya akan mengira bahwa kontennya adalah soal rasa. Orang akan mengira bahwa, oh, ini mahal karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, gitu ya. Ini mahal karena gulanya dari Jepang, mungkin gitu. Coklatnya dari Swiss, gitu ya. Atau dari mana lah, tempat-tempat yang jauh, gitu ya. Jadi mahal karena ingredientnya pun mahal, bahan-bahan pembuatnya mahal. Tapi apa yang terjadi? Saya sih nggak beli Bapak Ibu, tapi saya nonton YouTube review tentang Oreo Supreme ini namanya kan. Dan semua bilang rasanya standar, rasanya biasa, rasanya standar, rasanya biasa. Bahkan katanya lebih enak Oreo yang biasa, yang standar ini lebih enak katanya. Orang jadi bilang nggak worth it. Penipuan, salah beli itu. Tahukah saudara, banyak orang salah mengerti konten dari Oreo Supreme itu. Karena sebetulnya kontennya bukan soal rasa. Yang dijual sampai harga 550.000 bukan soal rasanya yang enak atau berbeda. Bukan. Tapi kontennya Oreo Supreme itu soal prestis, soal kebanggaan. Saudara beli Oreo 8.000, saudara nggak ada bangga-bangganya. Betul nggak sih? Saudara beli Oreo Supreme, percaya deh, saudara akan selfie pakai Oreo yang mahal itu. Cepret gitu ya. Soal kebanggaan bisa beli sesuatu yang unik. Kontennya tuh unik, dia unik. 3 biji dijual 550.000. Konten berikutnya adalah soal kekinian. Anda jadi nggak ketinggalan zaman sih punya Oreo yang mahal itu. Ada yang bilang, wah merasa jadi sultan kalau makan Oreo Supreme. Dan ada konten lain lebih hebat lagi bahwa dengan beli Oreo yang mahal itu, saudara bisa cari duit. Gimana? Bikin review, bikin review dari Oreo yang mahal itu. Dan dari iklan yang ditonton banyak orang, mungkin dapat hasil lebih dari 550.000 loh. Malah untung kan? Jadi kadang konten itu nggak selalu yang kita bayangkan, yang kita mengerti seperti biasa. Perjamuan kudus pun sama. Banyak orang jadi salah konten, salah mengerti konten perjamuan kudus. Dan saya cukup sedih karena hal itu. Ada orang yang mengira bahwa perjamuan kudus itu untuk kesembuhan. Ada yang mengira perjamuan kudus itu untuk berkat jasmani. Dan banyak hal lain. Jangan diterusin nanti jadi ngomongin gereja lain. Enggak lah, kita ngomongin GBI Hosana Jakarta aja. Tapi saya mau meluruskan supaya nggak ada yang salah konten mengenai makna perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus bisa membuat orang sembuh? Oh ya bisa. Kesembuhan dari Tuhan bisa dengan berbagai cara. Tahukah saudara bahwa di zaman Kisah Para Rasul, sapu tangan Paulus bisa nyembuhin orang? Bisa. Bahkan bayangannya Petrus bisa nyembuhin orang. Bisa, nggak perlu roti dan anggur. Bayangannya doang sembuh. Dan kalau saudara mau bicara soal kesembuhan, saudara baca Alkitab saudara, kitab Injil, Tuhan Yesus punya metode atau media untuk menyembuhkan orang itu beda-beda. Iya kan? Kadang ada yang meludah di tanah, dicukucek tanahnya itu, lalu diolesin di mata orang, sembuh. Ada yang nggak usah ketemu yang sakit, cuma ngomong sama perwira yang di Kapernaum itu, cuma ngomong doang, sembuh. Hambanya yang entah di mana tinggalnya itu, sembuh dia. Nggak ada sebuah media
yang pokoknya pakai ini pasti sembuh. Ya enggak ada. Nah nanti kalau Tuhan menggunakan media tertentu, maka media itu yang akan disembah oleh orang. Padahal kita yang sembah adalah Tuhan sendiri, bukan medianya. Jadi jangan karena setelah perjamuan kudus ada yang sembuh, lalu dibuat secara umum, oh perjamuan kudus bisa menyembuhkan, bisa memberkati secara jasmani, tiba-tiba dapat tender goal gitu ya. Enggak, sebenarnya itu berkat Tuhan, bukan karena perjamuan kudus. Bahkan bukan itu konten perjamuan kudus. Hati-hati untuk memandang peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi di antara kita. Saya percaya mujizat. Amin. Saya mengalami banyak mujizat bersama Tuhan. Tapi janganlah itu menjadi patokan saudara untuk mendapatkan mujizat yang lain. Jangan tiru orang lain yang mungkin sembuh karena sapu tangannya siapa. Lalu saudara berasa, wah mesti dapat sapu tangannya itu. Konten sebenarnya dari perjamuan kudus adalah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini kontennya. Ayat berikutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kamu akan memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi kita semua. Jadi konten perjamuan kudus adalah mengingat kembali kematian Tuhan. Mengingat kembali karyanya di bumi ini. Mengingat kembali betapa besar anugerahnya buat kita semua. Amin. Itu konten utama dari perjamuan kudus. Tapi sayangnya banyak orang tidak bisa menghayati perjamuan kudus seperti yang Tuhan mau. Bahkan banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus dengan baik. Kenapa sih kok perlu mengingat Tuhan? Kenapa sih kok perlu mengingat kematian Tuhan? Bahkan memberitakannya lewat perjamuan kudus ini. Karena lewat perjamuan kudus, orang yang nggak kenal Tuhan Yesus akan tanya, kenapa lu ada pakai makan roti minum anggur? Oh ya, ini saya memperingati kematian Tuhan saya. Dia kan nanya, kenapa Tuhan harus mati buat kamu? Dan saudara bisa nggak jelasin sama orang lain? Kenapa Tuhan Yesus mati buat saudara? Kadang orang yang tidak bisa menghayati perjamuan kudus karena dia tidak memahami harga dari sebuah kematian Kristus. Sama seperti tadi Oreo. Ini Oreo yang murah ya. Saya nggak sanggup saudara beli yang mahal. Buat apa juga? Kalau cuma buat alat peraga kan sayang banget harganya mahal. Nah, misalkan anggaplah ini Oreo yang mahal ya, anggaplah ini Oreo Supreme yang merah tadi itu. Misalkan Oreo Supreme ini, dan ada orang yang nggak tahu kalau Oreo Supreme ini mahal gitu ya. Dan saudara kasih ke orang itu, dia nggak tahu ini mahal dan dia nggak ikut bayar gitu ya. Dia bilang, oh Oreo model baru ya? Oh iya ya. Lalu dia buka, seradak gitu ya. Dia ambil satu, dia makan. Ambil lagi, dalam 2 menit habis Oreonya, selesai. Dia nggak tahu harganya berapa, dia nggak tahu nilainya berapa. Tapi jika saudara yang memang pengen beli Oreo itu dan dengan uang yang nggak banyak juga saudara nabung lalu beli Oreo itu, dan saudara akan pasti hati-hati saat membuka bungkusnya.
Kenapa? Saudara tahu ini mahal. Saudara pelan-pelan supaya terbuka pas di garisnya. Kenapa? Supaya bungkusnya bisa disimpan buat kenang-kenangan. Ya kan? Kalau ketika udah terbuka, saya nggak buka ini ya, ini buat anak saya. Ketika saya buka, udah terbuka, saya akan keluarkan pelan-pelan. Dan ketika kepingnya ada yang pecah, ya pecah, pasti kecewa. Kenapa? Mahal beli pecah. Lalu saudara akan makan dengan penuh penghayatan. Dikit-dikit, diicipin, dirasakan, kunyahan demi kunyahan, gitu ya. Kenapa? Mahal. Menghargai. Tapi kadang orang meskipun sudah ikut katekisasi sekalipun, dia nggak bisa memahami betapa berharganya kematian Kristus. Sehingga dia dengan sembarangan melakukan sakramen perjamuan kudus. Hari ini saya mau sedikit mengajar saudara apa yang saya dapat dari Tuhan beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya sudah beberapa kali sampai ini, dan mungkin sudah pernah dengar apa yang saya sampaikan ini. Tapi ini membuat saya setiap kali perjamuan kudus, saya bisa menghayati karena saya tahu itu sangat luar biasa buat kita semua. Dan orang kalau nggak tahu harganya, dia nggak bisa menghargainya. Kalau nggak tahu nilainya, nggak bisa menghayatinya. Kita buka di Roma 5 ayat 12. Hari ini akan ada sedikit banyak ayat. Bapak Ibu mungkin bisa ambil pensil dan kertas untuk mencatat. Karena mungkin saya akan cepat saja. Karena untuk streaming waktunya nggak boleh lama. Kenapa? Nanti kuota Bapak Ibu habis. Jadi saya akan cepat saja. Dan Bapak Ibu kalau nggak ngerti mungkin bisa direnungkan kembali lewat catatan yang Bapak Ibu buat. Atau diputar ulang lagi aja. Firman Tuhan berkata di Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Pernahkah saudara berpikir ketika membaca ayat ini lalu saudara nggak terima gitu? Apa-apaan sih? Resek banget gara-gara satu orang berdosa aja kok jadi menjalar ke semua orang dan semua orang jadi berdosa. Ini kan pasti ngomongin Adam kan? Adam dan Hawa yang berdosa. Loh kok cuma satu orang doang ya? Oleh satu orang. Nah, nanti kita jelasin. Nanti kita belajar. Nah, kok bisa karena satu orang dosa menjalar ke semua orang? Nggak fair dong Tuhan. Adam tahun berapa ada? Saya tahun berapa lahir? Nggak fair dong, gara-gara Adam semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nggak fair dong. Gimana jelasin ini? Padahal kita belum lahir waktu itu. Kenapa ketika Adam berdosa, dosanya menjalar ke kita? Yang disebut dosa asal itu. Saya akan bacakan sebuah ayat untuk diambil logikanya aja, cara berpikirnya. Kita buka Ibrani 7. Ibrani pasal yang ke-7, ayat 9 sampai yang ke-10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Latar belakang kisah ini adalah ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu latar belakangnya. Nah, menariknya adalah bahwa dikatakan dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Saudara tahu pada waktu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Lewi itu belum lahir. Loh kok tahu? Loh iya, di ayat berikutnya ngomong itu. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Lewi belum lahir. Ternyata ketika manusia itu belum lahir, ketika Lewi belum lahir, maka dia ada dalam tubuh leluhurnya. Dia ada dalam tubuh Abraham. Dari logika ini, ketika saya belum lahir, maka saya ada dalam tubuh papa saya. Gitu kan?
ketika papa saya belum lahir, maka papa saya, kami ada dalam tubuh engkong saya. Gitu kan? Ketika papa saya, dan engkong saya belum lahir, maka saya, papa saya, engkong saya, rame-rame ada dalam tubuh papanya engkong saya. Dan ketika saya, jadi panjang ya. Jadi ketika seseorang belum dilahirkan, dia ada di mana? Dia ada dalam tubuh orang tuanya, dalam tubuh leluhurnya, gitu ya. Bahkan ketika anak saya belum lahir, mereka ada dalam tubuh saya, dalam tubuh leluhurnya, dalam tubuh bapaknya. Nah, habis itu oke ya, clear ya. Nah, setelah itu, karena mereka belum lahir dan ada dalam diri saya, maka apapun yang saya lakukan, mereka pun ikut melakukan. Sama seperti Lewi. Lewi belum lahir, Lewi ada dalam Abraham. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, dianggap bahwa Lewi pun melakukan membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, dikatakan di Ibrani 7 ayat 9-10. Jadi apapun yang Abraham lakukan, Lewi ikut melakukan. Lewi dan saudara-saudaranya ya, kan banyak saudaranya. Dan semua orang yang belum lahir. Dengan cara berpikir ini, ketika engkong saya berbuat dosa, saya di mana? Saya belum lahir waktu itu. Papa saya belum lahir. Maka papa saya ada dalam tubuh engkong saya. Ketika engkong saya berbuat dosa, misalkan dia mencuri, maka saya dan papa saya juga ikut mencuri. Ketika engkong saya membayar perpuluhan, saya dan papa saya ikut juga membayar perpuluhan. Tapi ketika dia berbuat dosa, saya dan papa saya pun ikut berbuat dosa. Jadi jangan anggap bapak ibu saudara yang merasa dirinya hidup baik-baik, nggak pernah lakuin dosa yang membunuh gitu ya, nggak pernah melakukan dosa yang merampok, berzina atau apa. Belum tentu. Jangan-jangan ketika bapak ibu belum lahir, nenek moyangmu dulu seorang pelaut, membawa pedang panjang gitu ya, bajak laut ya. Dia membunuh orang, merampok orang, menyiksa orang. Dan bapak ibu semua di dalam tubuh leluhurnya itu ikut melakukan, sama-sama membunuh, sama-sama merampok, sama-sama melakukan dosa itu. Dan kalau kita runut sampai ke atas, ketika Adam dan Hawa berdosa, kita di mana? Kan semua orang belum lahir. Kain Habel pun belum lahir. Kita di mana? Kita ada dalam tubuhnya Adam dan Hawa. Kita ikut berdosa bersama mereka. Tapi kenapa kok Alkitab bilang cuma satu orang berbuat dosa, semua jadi ikut berdosa? Karena ternyata begini Bapak Ibu. Kejadian 2 kalau kita mau baca, itu kan begini. Allah menciptakan Adam dari debu tanah, betul ya? Lalu Allah menciptakan Hawa dari mana? Dari tulang rusuknya Adam, kalau Alkitab bilang begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau teliti bahasa aslinya, bukan tulang rusuk sebetulnya. Karena di situ menggunakan kata sela. Sela itu artinya bagian samping atau sisi. Karena itu Adam ngambil begini. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi nggak cuma tulang rusuk doang yang diambil, tapi sebagian tubuh Abraham diambil dan dibuat jadi Hawa. Karena itu pasanganmu adalah separuh jiwamu, separuh nafasku. Jadi romantis. Nah, tapi tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi nggak cuma tulang rusuk doang. Makanya kalau ada orang bilang, oh gara-gara diambil tulang rusuk sama Tuhan, pria itu tulang rusuknya kurang satu. Nah, kadang-kadang itu suka gitu ya. Kayak dicocok-cocokin gitu. Coba hitung deh tulang rusuk saudara. Saya sih gemuk ya, susah ngitungnya. Jangan
Jangan ngitung berat sendiri deh. Bapak Ibu lihat di Google deh, browsing, berapa sih tulang rusuk manusia? Sama cowok cewek, 12 pasang kalau nggak salah. Nggak ada itu. Itu entah siapa yang ngomong pertama kali, mungkin ada orang khotbah ya, siapa khotbah, dianggap, wah bagus ya, dikhotbahin lagi, jadi kemana-mana, padahal secara medis nggak begitu. Nah, karena Hawa pun dibuat dari Adam, berarti materinya sama dong, yaitu Adam itu sendiri. Iya kan? Dan ketika mereka punya anak, materinya apakah berubah? Enggak, tetap Adam juga. Jadi disebut Adam. Manusia itu Adam. Saya pun Adam. Saudara pun Adam. Dan ketika Yesus lahir ke dunia, dia terlahir sebagai Adam. Dan apapun yang Adam perbuat, itu kita ikut melakukan Taman Eden. Dan bayangin, dosa dari Adam, lalu ke anak-anaknya, lalu ke nenek moyang kita gitu ya. Dan kita semua ikut melakukan. Saudara sadar seberapa besar dosamu? Besar, tak terhingga, saudara. Besarnya tuh, waduh, nggak tahu deh segede apa deh. Makanya nggak bisa membayar dosamu dengan kebaikan hidupmu. Gak bisa bayar dosamu dengan amal ibadah selama engkau hidup. Soalnya banyak banget dari engkong nenek, engkong buyut, apalah namanya itu. Ya kan? Dan itu semua berakumulasi. Sampai ke anak-anakmu nurun itu. Adam. Dosanya Adam. Karena kita semua ini Adam. Dan karena berakumulasi semakin hari semakin buruk, makanya saudara kalau mau sadari semakin hari manusia semakin bobrok moralnya. Betul nggak sih? Lihat zaman sekarang sama zaman saya dulu kecil, beda banget anak-anak mudanya. Anak-anak kecil, anak-anak SD sudah beda ditonton juga. Bahkan tidak usah diajarin bisa ngomong sesuatu yang kita nggak pernah ajarin, kayak berbohong atau apa. Moral sudah rusak karena dosa bertumpuk begitu besar, berakumulasi sampai hari ini. 1 Korintus 15 ayat 22. Saya harus cepat. Durasinya terbatas. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, kita semua ini hidup, kita semua ini orang yang hidup ini ada dalam persekutuan dengan Adam. Yang mematikan itu, yang semakin merosot, yang semakin gak karu-karuan karena dosa yang berakumulasi. Tapi kabar baiknya apa? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Karena itu Yesus perlu lahir sebagai manusia. Allah perlu lahir sebagai manusia dan mati buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk ini. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama, Adam kan? Betul, Adam jadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Loh, ada istilah Adam yang akhir. Menarik kan? Siapa Adam yang akhir? Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disebut Adam yang akhir? Kenapa Tuhan Yesus disebut Adam yang akhir? Jadi begini saudara, karena Adam ini seperti sebuah kutukan gitu ya, kan keturunan. Adam punya anak Adam, semua dengan materi yang sama, yaitu Adam. Dan semua punya dosa yang sama, karena yang berakumulasi maksud saya, karena mereka keturunan yang sama. Maka perlu Adam yang terakhir. Adam yang terakhir yang memutus rantai dosa keturunan itu. Untuk itu Tuhan Yesus harus lahir sebagai Adam. Dan dialah Adam yang terakhir. Kenapa? Karena sebagai Adam yang terakhir, dia mematikan dirinya di kayu salib. Buat saudara. Dia mematikan diri di kayu salib, menanggung dosa yang begitu
begitu besar. Dosa dari zaman Adam sampai dosa yang di depan, yang bahkan yang belum terjadi, dia tanggung semuanya. Makanya begitu berat dan harus Allah sendiri yang menanggungnya. Karena nggak ada manusia yang bisa menanggungnya. Karena begitu besar dosamu. Adam yang akhir menghentikan kutuk dosa itu. Berhenti. Tuhan bilang, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Tuhan Yesus adalah Adam yang terakhir. Dia memutus keturunan itu. Kenapa? Karena 1 Korintus 6 ayat 7 bilang begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dan tadi ayat yang 45 bilang apa? Roh yang menghidupkan. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Adam yang terakhir memutus rantai kutuk itu. Sehingga saudara dan saya yang mengikatkan diri padanya, pada Tuhan Yesus, di roh yang hidup. Luar biasa bukan? Bahwa kalau ada orang bilang, Tuhannya orang Kristen mati, Tuhan kok mati? Nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau saudara hari ini dengar hari ini maksudnya Tuhan harus mati. Karena dia jadi Adam yang terakhir. Karena itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-47 bilang begini. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, Adam. Tapi manusia yang kedua berasal dari sorga. Ada manusia yang kedua. Manusia pertama Adam. Dengan segala kutuk dosanya. Tapi ada manusia yang kedua. Yesus Kristus. Yang nanti disebut yang sulung dari banyak saudara. Ada ayatnya kan? Yang sulung dari banyak saudara. Manusia kedua. Datangnya dari surga. Amin. Tuhan Yesus mati buat saudara. Itu berarti sekali. Kalau saudara selama ini bisa tenang-tenang merasa saya nggak punya dosa, sadari hari ini, dosamu itu banyak, saudara. Dosamu itu banyak, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menanggungnya di kayu salib. Sehingga ada ayat ini, Roma 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah jadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus sudah serahkan nyawanya buat kita. Dan dia juga sudah bangkit. Apa yang kita lakukan? Kita harus bersatu dengan kematiannya. Mematikan daging ini. Mematikan keinginan dunia ini. Supaya kita pun jadi satu dengan apa yang jadi kebangkitan Kristus. Di akhir zaman nanti. Hari ini kita pelajari bahwa makna perjamuan kudus bukan soal roti tanpa ragi, bukan soal anggur, bukan soal makan dan minum. Tapi makna perjamuan kudus adalah mengingat kematian Kristus. Mengingat karyanya buat saya, buat saudara, buat kita semua. Bahwa dosa kita yang tak terhingga itu sudah dihapuskan. Dan kalau saudara mengerti ini, memahami ini, ketika saudara angkat roti dan anggur, saudara harus mengingat betapa besar kasih Tuhan pada saudara. Betapa luar biasanya rancangannya buat kita. Betapa
hancurnya kita sebetulnya, betapa jeleknya kita ini. Tapi Tuhan mau selamatkan kita. Masihkah saudara meremehkan perjamuan kudus? Masihkah saudara dengan tidak hormat melakukan perjamuan kudus? Ini perintah Tuhan, makanya disebut sakramen. Lakukanlah ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kenapa kita masih mengingatnya? Karena kita suka lupa, saudara. Kita suka lupa, apalagi di hari-hari yang sibuk sekarang ini. Sibuk cari duit, sibuk kerja, sibuk ini, sibuk ngajar anak di rumah, sibuk masak, sibuk macam-macam deh, sibuk nonton YouTube. Ya kalau nonton khotbah bagus sih. Sibuk nonton YouTube yang aneh-aneh, sibuk main TikTok. Di tengah banyak kesibukan kita yang makin banyak itu, kita seringkali lupa bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan lewat kematian yang begitu luar biasa. Sehingga kita seringkali menjalani hidup dengan serampangan, kita hidup dengan seenaknya. Kita lupa, kita bukan milik kita lagi, kita miliknya Tuhan. Untuk itu kita perlu mengingat kematian Kristus lewat perjamuan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami masing-masing yang mendengar kebenaran hari ini, supaya kami mengerti begitu besar pengorbanan-Mu buat kami, Tuhan. Begitu besar dosa kami. Begitu besar pengampunan-Mu buat kami. Sehingga kami dilayakkan, Tuhan. Sehingga kami Engkau pimpin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari. Agar kami enggak serampangan, Tuhan. Kami hargai hidup kami ini, Tuhan. Kami hargai pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami mau mengingat, Tuhan, kematian-Mu setiap hari, Tuhan. Supaya kami tidak menganggap remeh anugerah yang Kau berikan pada kami. Tuhan Roh Kudus, Kau yang berkata-kata lebih lagi buat kami semua. Kami lebih mengerti lagi tentang karya-Mu buat kami semua. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya, kita mau merenungkan bersama betapa Tuhan sudah membayar semuanya. Membayar semua dosa-dosamu itu. Kita akan merenungkan semua apa yang kita dengar tadi, sambil kita mendengarkan pujian, persembahan pujian yang berjudul Jesus Paid It All. Tuhan Yesus membayar semuanya. Amin. I hear the Savior say, thy strength indeed is more. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leprous spot and melt the heart of soul. Jesus paid it all to Him I owe.
wash it white as snow. White as snow. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya percaya lewat perjamuan kudus ini kita dapat merasakan bagaimana kasih Allah, pengampunan dosa dan pengorbanannya. Dia ingin kita percaya bahwa semua kutuk maut, hukuman dan sakit penyakit telah Dia tanggungnya di atas kayu salib. Dan hidup kita telah dibayar lunas. Sehingga sungguh-sungguh kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kasih kita dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa, kami bersyukur buat perjamuan kudus untuk saat ini yang boleh kami ikuti bersama-sama. Biarlah lewat perjamuan kudus Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami akan kebaikan, kasih setia dan pengorbanan-Mu. Sehingga kami tidak melupakan dan mengabaikan, bahkan menganggap rendah atas setiap apa yang telah Engkau perbuat, apa yang telah Engkau korbankan buat setiap kami. Kami akan menjunjung tinggi, kami akan memperingati dengan sungguh-sungguh
Bahkan sungguh kami akan mengingat seumur kehidupan kami betapa sungguh luar biasa pengorbananmu di atas kayu salib. Urapi roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama pada pagi hari ini. Sehingga sungguh-sungguh ini menjadi rema, ini menjadi pengingat buat setiap kami akan kasih setiamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, apakah saudara di rumah semua sudah memegang roti dan memiliki anggur? Amin. Mari saudara, sekali lagi saudara yang belum berdiri, kita mau berdiri bersama-sama untuk mengangkat roti, ya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah pengorbanan tubuh dan darahnya untuk setiap kita orang-orang berdosa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dimuliakan, dibesarkan, diagungkanlah Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Dan hanya namamu satu-satunya nama yang heran dan ajaib. Nama yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Dan kami percaya Tuhan satu kali nanti setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja mulia. Dan setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Engkau. Karena Engkaulah penguasa kerajaan sorga saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Besar kasih setiamu, besar kuasa keperkasaan dan kemuliaanmu. Sungguh Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini setiap saudara bersama dengan keluarga di rumah boleh menerima berkat-Nya Tuhan. Mari kita mau membuka kedua hati kita, kedua tangan kita dan hati kita. Kita menerima akan berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Juru Selamat kita, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.